Satu. Halo semua guys, sudah lama kita nggak jumpa nih, udah 2 bulan rehat nih. Gimana Hai, kabarnya semua? Kabar baik. Halo, baik. oke. Waduh, nanti mungkin buat viewer boleh ini nih, say hi ke gua. Kita udah lama nggak jumpa kak lulu orang semua. Nanti Udah tulis di 2 komen bulan, ya kak. Be, nggak ada lu. Iya, iya nih. Karena banyak perihal nih, salah satunya yang berhubungan dengan 19 nih. Yang beredar di mana-mana, yang makin lama makin parah nih. Tapi stay safe ya guys ya. Jangan lupa pakai masker sama cuci tangan guys. Oke. Ya. Jadi Bener. untuk kita nih yang udah lama kita nggak ngobrol, kita kedatangan satu bidang tamu yang pastinya lu orang tahu semua nih harusnya kalau sering nonton YouTube. Iya. Halo Kak Elio. Halo. Hai. Welcome. Thank Jadi you. Kak Elio yang seperti kita tahu, kita bisa memanggil Kak Elio sebagai relationship coach ya. Jadi juga love coach, bisa banyak panggilannya juga. Jadi memang udah terbukti ya. Jadi nanti kita bisa kulik lebih dalam nih tentang judul yang kita bawa pada minggu ini, yaitu self love. Jadi stay tune, jangan kemana-mana, ambil kacang, ambil snacknya, duduk ya guys ya. Ke WC boleh sekarang, nanti jangan kalau nggak ketinggalan guys. Oke. Oke, kita mulai aja ya. Oke. Guys, jadi karena self love nih, karena kayak di tahun ini kita banyak ini ya melakukan sendiri ya, karena kita terkurung di rumah. Iya. Iya, benar-benar. Karena kan kita kan agak harus membatasi diri untuk supaya mencegah penularan dan mencegah juga ditulari gitu kan. Jadi makanya akhirnya banyak me time. Cuman mungkin dari me time ini lu orang pernah ngerasa yang namanya gua itu sebenarnya sukanya apa sih? Yang gua nggak suka apa sih? Terus ya gua itu tipenya orang seperti apa sih? Kayak lu orang udah kenali diri lu orang sendiri belum sih gitu? Mungkin lu orang kalau yang udah tahu, mungkin boleh dong share sedikit di komen, mungkin lu orang taunya gimana dan sebagainya gitu. Karena topik self love ini itu menurut gua kita penting banget untuk mengenali diri sendiri sebelum kita berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain. Bener gak Kak Elio? Iya, benar banget itu. Jadi Kak Elio mungkin boleh sharing sedikit itu pertama-tama self love itu apa sih Kak? Soalnya kadang orang mungkin di luar ada yang berpikir sampai self love itu bukannya kayak selfish ya gitu. Iya, benar-benar. Jadi mungkin sebelum masuk ke pembahasannya, mungkin aku harus mengungkapkan dulu sebenarnya self love itu apa. Self itu diri sendiri, love itu cinta, gitu kan ya. Okay. Jadi ya sebenarnya ya. self love itu pada dasarnya mencintai diri sendiri kayak gitu. Nah, kalau mencintai diri sendiri itu apa sih sebenarnya? Kalau menurut aku gini, ketika kita dihadapkan pada kata cinta, itu tuh kayak kita bingung nggak sih untuk mendefinisikan cinta itu apa gitu? Iya nggak sih? Iya banget. Betul. Bener banget. Cinta Kalau sama sayang ditanya, aja kadang susah dibedakan. iya, kalau kita tanya cinta tuh apa sih? Pasti kayak gitu ya. Tapi yang jelas ketika kita disuruh untuk merasakan cinta itu apa, kita akan punya satu kayak kesepakatan gitu loh bahwa cinta itu ya ketika kita merasa nyaman, terus ketika kita tuh ngerasa happy, ngerasa konten, ngerasa fulfilled gitu nggak sih? Ini cinta yang maksud aku general ya, bisa jadi kayak bukan hanya cinta ke orang aja, tapi cinta ke something gitu. Kayak misalnya ada orang yang cinta sama game gitu. Ketika dia nge-game itu dia enjoy.
ketika dia nge-game itu dia happy, ketika dia nge-game itu kayak dia tuh ngerasa fulfilled, ngerasa konten kayak gitu. Nah, kira-kira perasaannya tuh kayak gitu. Bisa ngebayangin nggak sih? Oke. Nah, Jadi gue kayak kebayang sih sedikit tentang itu. Tapi mungkin jadi kayak kontennya itu seperti apa ya kayak? Biar mungkin takutnya kalau kita salah. Beda pemikiran. Yang gue bayangin ya, sama yang lu bayangin itu beda Kak takutnya. oke, pada dasarnya sih kayak gini, cinta itu kan feel good ya. Ketika kamu ngerasain cinta, berarti kamu feeling good gitu loh. Kayak gitu. Nah, ketika kita ngomongin self-love, berarti kamu harus feeling good ke diri kamu sendiri. Kayak gitu. Gimana sih caranya feeling good? Ketika kita tuh benar-benar menerima diri kita apa adanya. Gitu. Menerima apa adanya itu berarti bukan hanya plusnya aja, tapi minusnya aja. Kita harus tahu kelebihan kita apa dan kekurangan kita apa. Kayak gitu. Kemudian setelah tahu, ya kita harus menerima. Kayak gitu. Semua orang pasti ada kelebihan dan kekurangan dong ya. Kayak misalnya, aku tuh menyadari kalau kelebihanku itu salah satunya adalah di komunikasi. Aku tuh gampang banget kalau berkomunikasi sama orang. Jadi kalau ngobrol sama orang tuh aku nggak yang harus effort gitu loh. Kayak aku tuh gampang aja ngeblend sama siapa aja. Tapi aku tuh juga punya kekurangan. Mungkin kalau kekurangan yang aku rasakan adalah ya aku tuh nggak bisa kalau misalnya terlalu banyak bersosialisasi sama orang, terlalu banyak menghabiskan waktu sama orang. Karena aku tuh orangnya benar-benar lone wolf gitu. Kayak orang itu kayak benar-benar enjoy untuk sendiri kayak gitu. Oh, berarti Ya agak mungkin kontradiksi kalau ya Kak ya? Agak kontradiksi iya, kelebihan dan kekurangannya. iya benar. Nah, kalau aku sih ngerasanya mungkin kalau untuk sosialisasi, standar sosial itu mungkin aku lack ya, tapi kalau menurutku itu nggak masalah gitu. Tapi itu adalah salah satu kekurangan yang memang harus aku perhatikan. Jadi kayak misalnya aku harus bersosialisasi sama orang kan pastinya. Jadi jangan sampai aku tuh benar-benar yang benar-benar yang nggak butuh orang lain, misalnya kayak gitu. Nah, ketika aku sudah tahu kekurangan aku, ya berarti aku harus, oh ya udah, aku nggak boleh memaksakan diri untuk selalu bersosialisasi. Aku harus tahu batas, kayak gitu-gitu. Itu adalah salah satu cara untuk mencintai diri kita sih, kayak gitu. Kak, sorry interrupt sedikit. Tadi kan Kak ada bilang bahwa yang penting feeling good kan ya Kak. Tapi kadang kalau kita pas merasa feeling good, bukannya hasilnya jadi lebih ke selfish nggak sih Kak? Contohnya, ya gue memang happy-nya begini, terus mau apa? Bener nggak Kak? Oh ya, sebenarnya kalau menurut aku perbedaan dasar dari self-love sama selfish itu adalah intention atau niat kita tuh seperti apa. Jadi kalau misalnya gini, kalau misalnya aku ya, itu diajak keluar sama temen aku gitu. Aku tuh juga diem-diem punya temen loh. Jadi misalnya aku diajak keluar sama temen, diajak keluar sama temen aku ya. Nah, kalau misalnya alasan aku adalah, kalau kamu ngajakin aku keluar, untungnya buat aku apa? Itu selfish. Tapi kalau misalnya aku nggak mau keluar karena, oh aku lagi nggak bisa keluar nih karena memang aku lagi kecapean, itu self love. Jadi emang menurut aku self love sama selfish ini ya beda sebenarnya, tergantung dari intensinya apa gitu. Tapi itu kayak mungkin kalau dikomunikasikan lebih baik nggak sih Kak? Soalnya kan nanti bukan lawan sih, maksudnya kayak orang yang teman kita, jadi kan kadang kok dia nggak mau ya, atau kok dia kenapa ya, gitu. Iya nggak sih Kak? Iya benar, emang harusnya dikomunikasikan. Jadi Ya, jangan sampai capek cuman, nih, gitu. kalau aku sih, iya emang aku omongin, aku capek, atau aku lagi nggak ada budget untuk keluar, please, gitu. Ngerti, Atau misalnya, benar-benar. Atau misalnya ya diomongin aja. Jadi jangan yang nggak mau cuman kayak gitu doang kan. Kalau nggak ada komunikasi gitu, orang bisa, ih apa sih, ya ampun kamu artis gitu ya. Iya. Tiba-tiba Jadi kenapa jawabnya singkat, padat, dan jelas gitu ya? iya, termasuk, nah kaitannya sama misalnya kita udah punya pasangan gini. Ini aku tuh banyak banget klien yang kasusnya itu adalah misalnya gini, Kak, kok cowok aku ini nggak merhatiin aku ya? Ketika dia pulang kerja, bukannya ketemu aku, malah dia ngegame, malah dia warnet sama teman-temannya, misalnya kayak gitu. Nah, ini tuh, bukan sih, kalau istilahnya sekarang mabar itu ya. Oh, Jadi ya, mabar. Molek. kayak
Kayak gitu-gitu lah, aku nggak ngerti. Jadi apa ya, sebenarnya bukan masalah dia tidak cinta sama kamu atau gimana, tapi mungkin kalian kurang berkomunikasi aja dengan baik gitu. Terus bisa jadi mungkin ada yang nggak balance gitu. Jadi memang ketika punya pacar jadi sama sekali nggak perhatiin pacarnya, terus habis itu mabar terus, itu juga nggak bagus juga gitu. Kalau itu udah masuk selfish ya gitu. Berarti Gitu Kak, sih. berarti intinya ada batasan-batasannya dong ya, bener nggak? Kalau self love terlalu banyak jadi selfish, bener nggak Kak? Nggak juga. Self love terlalu banyak yang nggak juga sih, karena self love itu kayak apa ya? Kalau menurut aku sih self love itu kayak prinsip gitu loh. Intinya lebih ke intention itu tadi. Ketika intentionnya Oh, lebih ke selalu ke diri sendiri, itu berarti selfish. Tapi kalau intentionnya adalah menyeimbangkan diri, ya itu self love gitu. sih. Soalnya kan kalau contohnya kita ambil contoh pede sama sombong. Kalau kita over pede, over confident jadinya sombong kan. Maksudnya Nah, apakah aku juga selfish sama self love itu sama seperti itu diterapinnya atau gimana? hampir sama ya. Kalau Oh, hampir misalnya sama. sombong itu kan gini ya. Jadi gini, kan bedanya confidence sama sombong. Kalau confidence itu adalah kita menyadari kemampuan kita menyadari positivity dari kita gitu. Jadi misalnya kayak aku tadi, aku tuh confident bahwa kalau aku berkomunikasi itu aku bagus gitu. Itu aku confidence. Tapi ketika aku udah mulai bilang nggak ada orang lain yang sebagus aku komunikasinya, nah itu sombong gitu. Memang lebih ke ininya apa namanya? Pas pernyataannya ya, maksudnya yang tadi kan Kak Elio bilang, ya aku percaya aku ini bisa. Tapi ketika kita membawanya kita membandingkan orang dan kita merasa kita paling hebat, itu udah sombong, bener kan Kak? Iya, kalau menurut Ya aku sih berarti kayak gitu sih. lebih ke hubungan lagi ke eksternal ya, bener nggak Kak? Ada Ya hubungan ke mungkin eksternal tetap aja. ada hubungan sama mental karena manusia kan makhluk sosial ya, jadi Benar, kita benar, benar. nggak bisa menghindari itu gitu. Terus Kak, tadi Kakak juga ada Mm-mm. mention kalau misalnya kelebihan dan kekurangan kita kenali dulu, bener nggak Kak? Bener. Ah, itu tapi kita biasanya ya, nggak tahu ya orang lain. Cuman biasanya itu yang gue tahu itu, kadang kalau cari kelemahan kita gampang sih. Aduh, kayaknya gue males kayaknya. Aduh, gue kayak boros banget gitu. Aduh, gue kayaknya kalau lihat makan, waduh, boro-boro, bakso bisa 2 porsi contohnya. Cuman kadang soal kelebihan itu agak susah ya. Kadang kita suka meragukan diri sendiri, "Oh, kita gini ya, oh, kita gitu Iya ya." Gitu. benar, Eh, benar. itu Karena gini mungkin loh, ada gimana Kak supaya kita bisa tahu kita mengerti punya kelebihan kelebihan? kita ya. Benar-benar benar. Ada toolsnya nggak atau Jadi cara gitu Kak? Mungkin bisa sharing sedikit. oke, kalau kita ngomongin tools, sebenarnya Hmm. banyak. Eh, Kayak kalau misalnya di psikologi itu ada psikotes, tes-tes yang dari psikolog kayak gitu. Itu juga Hmm. sebenarnya salah satu tools. Hmm. Termasuk yang alternatif, kayak misalnya astrologi. Itu juga Hmm. bisa jadi Hmm. tools sebenarnya kalau mau shortcut. Tapi Hmm. kalau menurut pengalaman aku, itu kita tahu kelebihan kita itu pasti akan ada trial error gitu loh. Dan itu berdasarkan pengalaman kita sendiri. Jadi kita nggak bisa, jadi gimana ya, kalau misalnya kita masih di kisaran umur remaja gitu ya, kayak 18 gitu, sampai 21 lah. Kita mungkin ketika nggak ada sesuatu yang menonjol, kita bakalan nggak nyadar dengan itu gitu loh. Itu bisa bisa ketahuan berdasarkan waktu, berjalannya waktu kayak gitu. Tapi kalau menurut aku sih ketika kita nyaman dengan apa yang kita lakukan dan kita apa ya, dan kita apa ya, sebenarnya dari orang lain juga, oh kamu bagus ya di situ ya, kayak gitu kita bisa jadi oh iya ya aku bagus ya kayak gitu loh. Jadi kita bisa menyadari dulu, kemudian baru kita apa namanya kembangkan kayak gitu. Karena menurut aku ya apa yang kita bagus itu pasti kita nyaman, itu pasti. Ya, ya. Mm-mm. Tapi aku udah mau tanya Kak Elio. Jadi ibaratnya self love itu bisa menentukan nggak sih? Ibaratnya kita introvert atau extrovert? Kalau menurut aku kita harus tahu dulu kita ekstrovert apa introvert, baru kita nentuin cara Cara self self love love kita itu kita seperti gimana? apa. Benar-benar. Uh, Oke, oke. Jadi kurang Benar. lebih kita harus tahu karakter kita dulu dong. iya,
Dan itu tuh kayaknya udah banyak banget ya di mana-mana gitu. Kita kan udah bisa akses informasi kemanapun gitu. Kalau introvert itu berarti ketika kita lebih suka sendiri, kita nggak apa ya, kita selalu lelah kalau misalnya berurusan sama orang lain. Bukan berurusan sih, tapi ketemuan sama orang lain. Kita lebih suka sendiri. Nah itu berarti kan introvert. Kalau misalnya extrovert berarti sebaliknya gitu. Sebenarnya cara yang paling gampang sih ya, kalau misalnya kamu ngerasa energized ketika kamu sendirian, ya berarti kamu introvert. Tapi kalau ketika kamu sama orang lain tuh kamu jadi berenergi lagi, berarti kamu extrovert, kayak gitu. Kalau gue dua-dua ya, Kak? Ada sih istilahnya ambivert, tapi aku nggak ngerti sih. Oh, Kalau aku kalau kondisional ya. Iya, kalau gue ada kalanya di mana gue pengen sendiri gitu. Kayak kalau sendiri kayak lebih nyaman, kayak gue capek ngomong sama orang gitu. Tapi ada kalanya ya gue asik-asik aja gitu. Maksudnya ya ke orang lain gue bisa asik gitu. Cuman maksudnya ada kalanya gue kayak pengen sendiri gitu, kayak capek lah gitu. Maksudnya tiduran di ranjang atau ngapain, dengerin lagu, kadang diulang-ulang 3-4 kali sampai bosan, tapi kayaknya enak juga gitu kan. Gitu kadang setengah-setengah gitu, Kak. Iya. Sebenarnya dengan kita aware dengan diri kita, yaitu kita menurutku udah self love gitu loh. Ketika kamu tahu kapan sih ini aku harus sendiri, kapan sih aku harus sama orang lain, kapan sih aku harus keluar. Nah itu menurut aku sih udah apa ya, udah self love gitu, udah mencintai diri sendiri. Apalagi kalau dilakukan gitu loh. Yang penting dilakukannya itu sih. Kalau misalnya nggak dilakukan ya namanya nggak self love. Tapi ciri-ciri yang paling kelihatan kalau kita self love tuh apa sih, Kak, kira-kira? Apa ya, kalau ciri-ciri sebenarnya yang tahu itu akan diri kita sendiri gitu, karena self love itu menurutku bukan suatu perbuatan ya, tapi kayak suatu prinsip gitu loh. Kalau aku sih lebih lihatnya ke situ sih gitu. Jadi ketika kita sudah apa ya, aku tuh pernah nemuin beberapa orang, aku sendiri juga menurutku aku sudah kayak gitu ya. Aku tuh nggak merasa ada isu gitu loh di hidup aku, isu yang benar-benar besar banget yang menghambat aku gitu loh. Jadi aku tuh ngerasa kayak ketika ada isu pun aku tuh bisa overcome, bukan menyelesaikan pada saat itu juga, tapi aku bisa memanage gimana aku bersikap gitu loh. Nah kalau menurut aku itu udah self love, udah apa adanya, udah yang nggak galau lagi, udah yang nggak peduli sama omongan orang. Nggak peduli itu dalam arti gini ya, misalnya nih ada orang yang ngomong sama aku, El, kamu tuh ini ya, kamu tuh sombong ya, misalnya kayak gitu ya. Nah aku tuh nggak yang jadi galau gitu loh, masa sih aku sombong, masa sih kayak gitu, enggak gitu, karena aku tuh bener-bener enggak kok, aku nggak sombong, aku ada alasan kalau misalnya kamu mempermasalahkan hal itu kayak gitu. Terus misalnya ada orang yang bilang, El, kamu kok gendutan ya, misalnya kayak gitu, aku tuh yang bakalan masa sih, terus insecure, nangis gitu, enggak gitu. Jadi ketika kita udah ngerasa secure dan konten dengan diri kita, menurut aku itu udah self love sih. Oh, wah, sampai tahap itu agak susah ya, Kak. Gua aja masih mikirin kalau orang lain ngomongin gua, Kak. Gitu ya. Ya emang menurut aku waktu sih. Kalau kayak gini ngomongin sistem astrologi ya. Kalau di astrologi biasanya orang bisa mateng dan tahu dirinya sendiri itu sebenarnya di umur 30. Gitu. Oke. Jadi bisa dibilang usia jelang Gua dewasa. OTW nih, Kak. OTW nih, Kak. Tapi gue nggak mau naik tol sih, Kak. Jalan bawah aja. Pelan-pelan tapi iya, pasti jadi, apa ya? Iya, ngeri gue kalau naik 30 tuh emang apa ya, istilahnya kalau di astrologi itu namanya Saturn return. Jadi kalau kita ngitung astrologi itu kan kita ngitung planet ya. Jadi ketika kita umur 29 sampai 31 itu planet Saturnus itu balik lagi ke posisi yang sama pada saat ketika kita lahir gitu. Jadi Saturnus itu adalah planet yang apa ya, melambangkan aturan, rules tertentu kayak gitu. Dan itu tuh bikin kita, oke, aku jadi tahu nih kalau aku tuh ternyata batasannya tuh ini. Aku jadi tahu kalau aku tuh ternyata kayak gini orangnya, kayak gitu sih. Oh gitu. Tapi mostly kalau menurut aku sih make sense ya, nggak usah kita ngomongin astrologi pun umur 30 tuh kayak udah paham betul gitu loh, kayak aku tuh emang orangnya kayak gini gitu. Nah, kalau dia udah paham pun itu belum cukup kalau menurutku. Dia paham tapi dia mau melakukan nggak gitu loh, melakukan
something untuk dirinya apa enggak gitu sih. Berarti Kayak bisa dibilang dari 20 sampai 29 itu labil dong, Kak? bukan labil sih, tapi pencarian jati diri. Mari kita positif thinking aja. Oke. Nah, itu bahasa gaulnya aja, Kak. Iya. Tenang, soalnya gue juga gitu di dalam, Kak. Di dalam itu. Iya. Oke. Oh, I see. Berarti self-love itu seperti itu ya. Terus tadi kan bisa dibilang untuk pengembangan diri kan bisa dibilang usia 20 sampai 29. Tapi kan ada satu sisi di mana orang kan sekarang bisa dibilang cepat dini untuk dewasa. Itu bisa mempengaruhi nggak ibanya? Ya, atau mempercepat nggak, Kak, gitu? Nah, itu dia. Oh, sebenarnya gini, kalau untuk apa ya, mempercepat atau enggak, kalau menurut aku sih bisa-bisa aja dipercepat gitu kan. Ada ya, kita bisa ngelihat ada anak kecil yang dia tuh udah dewasa gitu, atau ada anak yang umur 18 tuh kayak dia pemikirannya tuh udah maju gitu, karena dia sudah lebih awal mengenali dirinya sendiri. Dia udah aware gitu loh dengan dirinya sendiri, dengan kemampuan dirinya, dengan apa ya, dengan weakness-nya dia, misalnya kayak gitu. Jadi dengan awareness itu kita bisa lebih mempercepat lagi pengetahuan tentang diri kita sih. Kalau menurutku gitu. Berarti pengenalan akan diri sendiri itu penting sekali ya? Benar, karena jadi gini, kalau self-love itu tahapannya memang pada saat kita harus, tahapannya tuh gini, tahapannya kita harus menyadari diri sendiri dulu. Jadi kamu siapa, kamu sukanya apa, terus kamu nggak sukanya apa, kayak gitu. Jadi dengan menyadari diri sendiri tuh kita jadi tahu batasan-batasan mana yang bisa kita tabrak, mana yang enggak, kayak gitu loh. Nah, dengan kita menyadari diri sendiri kita tuh seperti apa, kita kan jadi tahu toh bagaimana kita bersikap gitu jadinya. Kita harus memperlakukan diri kita seperti apa, kita harus memperlakukan orang lain seperti apa gitu loh. Nah, kalau menurut aku salah satu benefit dari self-love ini adalah dengan kita mencintai diri sendiri, orang lain itu akan lebih gampang untuk mencintai diri kita. Kalau menurut aku sih kayak gitu. Kayak misalnya yang paling umum ya, itu kan yang paling umum tuh gini, kalau misalnya orang nih pacaran. Orang pacaran terus ditanya kamu mau makan apa? Nggak ngerti. Benar-benar. Nggak tahu gitu. Yeah. Terserah misalnya gitu. Terserah. Tapi ketika ditawarin ini aja ya, ini aja ya, nggak mau gitu kan jadi bingung ya. Itu adalah salah satu kita nggak menyadari diri kita gitu. Ketika kita menyadari diri kita akan tahu kita tuh pengen apa gitu loh. Aku pun kalau misalnya ditanyain apapun itu, kamu pengen apa nih? Aku tahu pasti aku harus jawab apa, gitu. Kayak certain gitu loh. Aku tahu pasti aku tuh pengennya ini. Dari segi apapun, makanan, visi misi hidup, kayak gitu. Nah, jadi kenapa aku tadi bilang kayak komitmen diri dong? Ya, bisa jadi kayak gitu sih, iya. Makanya aku tadi bilang prinsip itu kan. Ya, bisa jadi itu komitmen sama diri sendiri. Nah, kenapa aku tadi bilang ketika kita sudah self-love, orang tuh akan lebih gampang untuk mencintai kita. Karena apa? Kita bisa mengungkapkan ke orang itu, kita tuh kayak gimana sih, kita maunya apa. Jadi orang itu tuh bisa mikir, oh orang ini pengennya kayak gini nih, kayak gitu loh. Jadi misalnya gini, aku pacaran sama orang gitu ya. Terus ketika aku sudah konten, ketika aku sudah merasa aku mencintai diri aku sendiri, aku akan punya standar gitu dan aku akan menyampaikan ke orang tersebut. Jadi kayak misalnya, aku tuh nggak suka sama cowok yang aku nggak suka sama cowok yang playboy, misalnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya nanti kita pacaran dan kamu ada ketahuan gini, aku langsung cut. Gitu. Jadi aku akan punya prinsip kayak gitu karena aku udah self love, udah konten dengan diriku sendiri gitu. Nah, si cowok tadi itu akan ngebuat standar tersebut gitu loh. Kalau misalnya dia memang pada dasarnya masih playboy, ya dia akan kayak seleksi alam gitu loh. Jadi dia akan hilang sendiri kayak gitu. Oh,
Tapi Kak, bukannya begitu itu sedikit egois nggak sih Kak? Kita mau sedikit memaksakan kehendak. Kan kita misalnya dalam berhubungan baik pasangan maupun berteman contohnya. Kita memang misalnya punya standar, tapi terkadang kalau kita mau masuk ke berbagai elemen masyarakat contohnya, bahasa beratnya. Maksudnya ke berbagai jenis orang lah. Maksudnya gitu. Tapi kan kadang ada yang standarnya kita mesti turunin, ada yang standarnya kita tetapin, ada yang malah standarnya kita tiadakan gitu contohnya. Supaya kita bisa masuk ke dalam sono gitu, Kak. Tapi kalau kita punya standar sendiri, bukankah kita jadinya terkesan, oh ya udah, lu kayak cuman bisa sama dia doang, sama ini nggak bisa gitu contohnya. Ini kondisional sih ya. Kalau kayak gini tuh tergantung case-nya masing-masing kalau menurut aku. Jadi nggak semua, ini tuh kayak bukan teori yang pasti gitu loh. Mungkin lebih gampang kalau dikasih contoh aja kali ya. Ada contoh nggak? Contoh, oke. Contohnya misalnya contohnya gue misalnya punya 20 teman contohnya. Bukan cuma punya 20 teman. Maksudnya, misalnya gue kan kuliah, ya kan? Di satu kelas contohnya ada 20 orang, termasuk gue. Nah, dari 20 orang ini terpecah lah. Ada negara A, negara B, negara C, negara D, ceritanya gitu. Ini biasa kan Three Kingdom ini jadi 4 kingdom ceritanya gitu. Lah, jadi dia dari 4 kerajaan ini, misalnya, gue nggak mau ada cari musuh, tapi ya kalau bisa punya teman, ya udah gitu. Akhirnya ada misalnya gue ke si negara A, misalnya gue punya standar misalnya segini. Gue ke negara A, gue mesti turunin standar gue supaya gue bisa masuk ke mereka, gue bisa terhubung lah. Soalnya kan kalau dari prinsip komunikasi sendiri kan kita harus bisa menyesuaikan pembicaraan kita dengan lawan bicara kita, di mana kita bisa jadi satu frekuensi. Itu baru bisa sama-sama ngerti gitu. Nah, sedangkan kalau ada empatnya kita harus nyesuaiin 4 frekuensi gitu. Tapi sedangkan sorry, ini agak ini ya. Aku agak ribet dulu ya. Oh, Kak. Iya. Jadi maksudnya terus. Dari 4 frekuensi itu, alhasil kan gue pasti ada mengorbankan diri gue sendiri gitu. Kalau gue mau bilang gue self-love, gue gak nyaman sama B sama C contohnya. Sama A sama D gue masih oke. Tapi karena ceritanya kalau bahasa kerennya untuk menjaga kestabilan dari negara semua. Jadi ada yang kita harus kayak bermain kayak oh ya udahlah bisa lah gitu. Sebenarnya kalau menurut aku bukan masalah self love-nya ya, tapi itu masalah adaptasinya gitu loh. Kalau menurut aku sih kayak gitu. Tapi kadang dalam beradaptasi kayak gue merasa kalau gue diri sendiri kayak merasa gue itu membohongi diri gue sendiri gitu kadang. Tapi gue berusaha supaya enggak apa-apa. Gue misalnya gue lebih dewasa, gue ngalah. Contohnya gitu kan. Apakah itu benar atau itu tidak self love gitu ya? Ya tidak self love. Gimana contohnya gitu? Nggak tahu nih. Maksudnya ini pertanyaan dari gue juga sih. Oke, jadi gini sih. Aku sedikit banyak paham sih sama ceritanya gitu. Nah itu again, kalau menurut aku sih itu masalah adaptasi aja ya. Jadi bukan masuk ke self love gitu. Mungkin aku akan kasih contoh yang aku ngerti aja ya, supaya aku dengan kasus yang sama gitu. Hampir sama maksudnya. Kayak misalnya gini, aku tuh dulu pernah kerja di satu perusahaan, dan otomatis kalau kerja di satu perusahaan itu manusianya banyak dong ya, dan itu kayak berinteraksi dengan orang banyak gitu kan ya, dan beragam juga ya Kak. Dan beragam juga dan majemuk gitu, dan apa ya, kayak nggak semua itu satu frekuensi sama aku gitu kan. Benar banget. Nah, tapi ketika kita harus dihadapkan dengan orang yang tidak sefrekuensi, karena itu kan masalah urusan kerjaan yang harus profesional ya. Ya, jadi emang di sini aku harus ya beradaptasi dengan orang itu gitu loh. Tapi nggak apa-apa beradaptasi, tapi jangan sampai memberikan damage ke aku gitu. Itu sih. Jadi aku pasang batas gitu, pasang batas supaya dia tidak
damaging aku gitu. Jadi itu adalah salah satu bentuk self love-nya aku. Tapi aku juga tetap adaptasi dengan aku berkomunikasi sama dia. Kalau misalnya ada pembicaraan yang mungkin aku nggak sesuai atau mungkin aku nggak suka, ya aku lebih baik diem atau oh iya gitu aja sih. Oh, berarti intinya lebih ke oke, gue berusaha bisa menggapai lu, kayak kayak mau berteman. Tapi Ngeblend kalau ya dengan dia. ngeblend, tapi ada batasan-batasan, ada boundary di mana ya udah cukup sampai sana aja. Karena kita Iya, kayaknya bener. kalau udah masuk lebih lagi kayaknya udah nggak sesuai kita. Bener nggak, Kak? Bener, kayak gitu. Jadi kita yang Aku pun, membatasi diri sendiri, bener nggak? iya bener. Aku pun tuh gini, sebenarnya aku tuh bukan nggak suka punya teman, tapi aku tuh lebih ke membatasi diri. Maksudnya aku punya teman tuh nggak apa-apa, tapi aku punya batasan-batasan khusus gitu loh. Dan hampir semua temanku tuh tahu gitu. Salah satunya itu masalah duit. Itu tuh aku strict banget masalah duit. Aku strict banget masalah duit. Jadi aku tuh dari dulu, dari aku awal kerja, itu aku kayak nggak tahu kenapa punya prinsip ke diriku sendiri. Aku nggak bakalan pinjem duit atau aku nggak bakalan mau juga dipinjemin duit gitu. Nah, ada beberapa kali temen yang pinjem duit ke aku. Aku pinjem duit kamu dong. Sebenarnya nggak seberapa sih. Tapi aku tuh langsung jawab gini, sorry ya, aku nggak bisa pinjemin duit. Karena menurut aku ketika nanti ada apa-apa, itu pertemanan kita tuh bakalan bubar. Dan itu karena hal yang nggak mutu. Jadi aku lebih baik menjaga pertemanan ini gitu loh. Aku ngomong langsung ke dia gitu. Jadi itu salah satu batasan aku. Kalau misalnya nih dia bilang kamu nggak setia kawan, kamu sombong gitu. Aku sih nggak yang terpengaruh gitu. Oh ya berarti emang ya udah sampai sekian dan terima kasih. Gitu sih kalau aku. Jadi sebenarnya nggak apa-apa berteman, nggak apa-apa beradaptasi dengan siapapun, tapi jangan sampai itu menyakiti diri kita. Itu sih. Karena jatuhnya kalau kayak gitu tuh toksik kan ya. Benar-benar. Oke, itu kan soal pertemanan, Kak. Itu kayaknya lebih mungkin kayak yang tadi Kak Elio bilang, ya udah kalau misalnya memang kita nggak bisa, ya udah sekian dan terima kasih gitu kayak. Tapi kalau soal ini kita nyambungin ke soal pasangan nih, perasaan mungkin dari PDKT ataupun udah pacaran. Kan kayaknya nggak semudah kayak sekian dan terima kasih ya nggak sih, Kak? Atau memang maksudnya oh ya udah bisa aja gitu. Ya nggak sih, atau gimana? Maksudnya mungkin kayak dia ada pandangan gitu, maksudnya kan soal self love kan berarti yang tadi punya batasan juga. Berarti kayak ya udah lu kalau lu tahu standar gua, kalau lu bisa terima ya udah, kalau enggak asa ya udah juga Kak gitu. Bukannya maksudnya enggak juga yang sih, yang gue tahu kan kalau dalam ya mungkin kalau pasangan udah pasti kayak memberi kasih lah. Tapi kayak pas pendekatan juga bukannya harus kayak ada pemberi menunjukkan kasih juga. Benar nggak sih Kak? Akhirnya kita ngikuti, coba kita samain standarnya gitu Kak. Atau itu salah sebenarnya? Atau gimana? Gini. Kalau aku sih gini ya, sebenarnya ini itu adalah pertanyaan yang paling sering aku tanyakan ke orang-orang gitu. Okay. Aku selalu nanyain gini, kamu pacaran buat apa sih? Kayak gitu. Pasti jawabannya, ya karena aku pengen disayangin, karena aku pengen dicintain gitu loh, ya nggak sih? Kalau Mas Abe sama Mas Sam tadi di mana ya? Hilang. Kalau Mas Abe pacaran buat apa? Waduh, gue ini ya. Kebetulan gue belum pernah, jadi gue juga nggak tahu. Cuman kalau ditanya intention gue mungkin ya yang tadi kayak Leo salah satunya sih mungkin betul. Terus yang ya kalau bisa lanjut sampai ke jenjang berikutnya sih Kak. Oke. Kalau Mas Sam? Kalau pacaran ya untuk satu bisa dibilang kan namanya juga usia udah bertambah juga, bisa dibilang ya daripada sendirian terus kan manusia tidak bisa hidup sendirian. Iya benar. Iya benar, itu benar sih. Oke,
Jadi kalau yang dari aku ya, biasanya tuh gini loh, guys. Jadi kalau aku sih ngelihatnya adalah sebenarnya punya pasangan itu bukan merupakan kewajiban ya kalau menurut aku. Kalau diri sendiri loh ya, ini aku nggak ngomongin standar sosial, tapi kalau menurut aku untuk ke diri sendiri punya pasangan itu sebenarnya bukan kewajiban. Nah, kalau misalnya jawabannya kalau punya pasangan itu karena ingin dicintai, itu sebenarnya nggak apa-apa sih kalau ingin dicintai, tapi sebaiknya kita mencintai diri sendiri dulu dan happy dulu baru punya pasangan gitu. Jadi kita tidak menggantungkan kebahagiaan kita ke orang lain. Pada intinya itu. Nah, ketika kita sudah mencintai diri sendiri, kita udah tahu diri sendiri dan kita udah happy, baru kita sharing kebahagiaan ke orang lain. Jadi bukan untuk menggantungkan ke orang lain gitu loh. Tapi sampai sini kalau kita bisa dipahamin nggak? Gue mungkin parsial ngertinya. Contohnya gini, mungkin gue bisa sanggah sedikit. Kalau kita udah happy, buat apa kita cari yang? Oh ya, itu terserah sih sebenarnya. Jadi terserah. Kalau misalnya, maksudnya gini, terserah orangnya. Kalau misalnya udah happy, mau sama orang lain apa enggak itu terserah gitu loh. Tapi kebanyakan yang udah happy dan butuh masih butuh orang lain, itu tuh biasanya kalau misalnya aku tuh udah happy gitu. Terus pasangan aku tuh udah happy gitu loh. Tapi kenapa kita harus bersama? Nah, jawabannya karena ketika kita bareng-bareng happy dan kita punya satu visi dan misi yang sama, kita bisa achieve lebih cepet gitu loh. Gitu sih. Jadi kayak yang mungkin aku boleh curhat sedikit ya. Yang aku suka dari pasangan aku adalah aku sama pasangan aku tuh visi dan misinya tuh sama gitu. Jadi ketika kita ketemu dan ternyata kita ternyata kita punya tujuan yang sama ya udah jalan bareng, kan lebih enak untuk jalan bareng ya ketika kita punya tujuan yang sama kayak gitu. Dan pastinya ketika ibaratnya kita jalan bareng itu, misalnya kita mau ke tujuan ke kota A gitu, terus kita naik mobil bareng, ketika kita sama-sama happy, kita bakalan di mobil tuh kayak nyanyi-nyanyi, terus makan-makan, kayak gitu, kayak ngemil-ngemil, dengerin lagu, ketawa-ketawa, kayak gitu. Tapi bayangin ketika kita walaupun tujuannya sama, tapi kita belum happy satu sama lain, kita tuh di mobil tuh kayak bakalan diem-dieman, gak enak gitu, ngerti nggak sih? Iya, ngerti maksudnya. Jadi kalau aku sih melihat relationship itu seperti itu. Jadi yang pertama kita harus happy dulu. Terus ketika kita ketemu sama orang itu harus punya satu visi dan misi yang sama kita, gitu. Ternyata advance banget ya. Maksudnya kayak nggak dangkal itu ya. Ya. Jadi maksudnya tujuan dari diri sendiri sampai ke hubungan ke orang lainnya itu maksudnya saling berhubungan seperti domino ya. Iya, benar. Benar. Berarti sekali jatuh bubar lah semuanya. Emang benar-benar pondasinya terus. Nah, yang menarik itu adalah aku tuh menemukan ya bahwa pasangan itu nggak perlu cocok. Cocok itu nggak apa-apa, tapi nggak perlu cocok juga gitu. Memang kalau cocok itu lebih enak gitu, tapi nggak gimana? Kalau nggak cocok, yang penting apa, Kak? Yang penting visi misinya sama tadi. Nggak perlu cocok. Cocok tuh dalam arti gini, misalnya aku suka hewan, kamu harus suka hewan. Terus aku suka makanan Padang, kamu suka Chinese food gitu. Nggak perlu secocok itu maksudnya gitu. Jadi yang maksudnya nggak perlu semua persis gitu ya? Kurang lebih bisa dibilang tujuan hidupnya yang sama dong. Kenapa? Tujuan hidupnya yang sama. Punya tujuan hidup yang sama. Iya benar. Bukan masalah keselarasan jadi bisa dibilang lebih kita pacaran buat apa sih gitu ya? Punya pemahaman yang sama. Jadi bukan kita harus cocok A sama B atau apa. Iya, nggak perlu cocok banget sih kalau menurut aku. Karena gini, kita make it simple aja ya. Kalau misalnya pacaran dan aku lagi pengen makan bakso dan kamu lagi pengen makan mie ayam gitu. Intinya kalau menurut aku kehidupan berpasangan itu adalah win-win solution kan ya. Jadi nggak perlu kita makan di satu tempat yang sama kan. Jadi bisa aja aku makan bakso dulu, terus habis itu udah selesai, aku nganterin kamu makan mie ayam, misalnya kayak gitu. Jadi kehidupan berpasangan itu
about win-win solution kalau aku. Oke. Berarti kalau dibawa agak sedikit ke logik ya? Bukannya ke feeling lagi dong? Atau ya emang apa ya, menurut aku sih nggak semua hal itu harus logik terus atau harus feeling terus. Menurut aku semua itu harus balance ya kalau menurut aku ya, kayak gitu. Itu menurut aku sih bisa diterapkan ke sehari-hari aja gitu loh, nggak usah yang baper-baperan ngapain sih gitu loh. Kalau emang bisa diselesaikan dengan no damage for both side, ya kenapa enggak, kan gitu kan. Berarti ini lebih, sangat dewasa sekali berarti ya, ini ya. Berarti juga nggak semudah itu ya. Maksudnya untuk Emang menjalin tadi sih hubungannya. berdasarkan waktu itu sih. Oke. Yang jelas jadi jatuhnya bisa dibilang melengkapi untuk saling menerima dong. Iya, bisa jadi sih. Acceptance itu juga penting kalau menurut aku ya. Karena gini loh, semua orang itu kan punya sisi positif dan negatif ya. Nah, kalau menurut aku, ketika kita sudah tahu sisi negatif dari pasangan kita seperti apa, itu bukan menurut aku yang benar itu bukan kita mengignore ya, bukan mengignore sisi negatif dari pasangan kita, tapi how to tolerate, bagaimana cara mentoleransi sikap negatif dari pasangan kita itu, gitu. Oke. Kayak misalnya gini, aku sendiri sama pasangan aku ya. Jadi pasangan aku tuh tipe orang yang tidak komunikatif sama sekali gitu, dan itu berbanding terbalik sama aku gitu. Dan dia tuh tipe yang kalau misalnya punya masalah itu dia tuh kayak harus diem. Dia nggak bisa langsung merespon apapun gitu. Jadi dia tipe orang yang diem, dan itu tuh aku bener-bener nggak suka gitu, karena aku tuh ngerasanya ketika kalau misalnya kita ada masalah ya kita ngobrol, kita harus obrolin apa ini gitu. Tapi dia nggak, karena dia meresponnya tuh lambat gitu loh. Jadi dia harus mencerna pelan-pelan kayak gitu. Nah, ketika walaupun aku self love dan dia self love, aku nggak bisa memaksakan untuk harus ngobrol karena dia nggak bakalan nyambung gitu loh. Dan yang terjadi adalah win-win solution. Kita ngobrolin gitu loh. Oke, jadi kita ada problem nih. Kita ada problem. Ketika kita ada problem, kamu tuh selalu diem dan aku selalu pengen segera ngobrol. Jadi kira-kira enaknya gimana nih gitu. Dicari jalan tengahnya ya kayak. Kita ngomongin kalau kita ada problem. Oke. Gitu. Ya, jadi emang dicari jalan. Oke, terus dia bilang, aku tuh kalau misalnya emang ada masalah emang harus diem dulu, Beb. Jadi aku nggak bisa dipaksa untuk ngomong. Ya udah, jadi kalau misalnya kayak gitu, mendingan kita separate dulu. Jadi kamu di ruang mana, aku di ruang mana. Terus nanti kalau misalnya kamu udah siap, kamu ngomong, kamu teks aku udah siap untuk ngobrol kayak gitu. Jadi emang harus ada win-win solution seperti itu sih. Yang tetap pada dasarnya tetap harus komunikasi ya kayak. Benar. Iya, benar. Jadi tahapannya, jadi kalau misalnya kita rangkum ya, tadi jadi satu ya, kita kan ngebahas self-love. Self-love itu apa sih? Mencintai diri sendiri. Gimana sih cara mencintai diri sendiri? Dengan tahu kelebihan dan kekurangan kita, dan how to overcome kelebihan dan kekurangan itu, gitu. Nah, hubungannya dengan orang lain apa? Terutama ketika kita udah pengen berpasangan mungkin ya. Jadi kalau untuk berpasangan, kita harus tahu apakah visi dan misi dia itu udah sama kayak kita. Kalau misalnya kita pengen ke Jakarta, tapi dianya pengen ke Surabaya, ya nggak mungkin nyambung. Atau misalnya, kalau misalnya emang bener-bener pengen sama dia, ya kemana dulu, tapi lebih lama, gitu. Nah, terus untuk berpasangan sendiri, ya intinya sih harus win-win solution, karena berpasangan itu adalah menyelesaikan problem bersama ya. Kayak misal ibaratnya kita lagi ke jalan kemana, mobilnya macet, gitu. Berarti kan harus ada satu yang di setiran, ada satu yang ngedorong gitu kan ya. Jadi emang harus kerjasama supaya kita cepat nyampainya kayak gitu sih. Oke. Jadi PR-nya kalau kamu pengen self love adalah kamu tahu dulu kekuatan dan kelemahannya kamu tuh apa, terus habis itu kamu nerima kelemahan kamu tuh apa. Mengenali diri sendiri dulu, baru nanti kita bisa develop yang namanya self love, betul nggak Kak? Iya benar. Karena kadang-kadang tuh banyak orang yang nggak bisa menerima kekurangan diri kita loh. Kayak misalnya kayak gini, kok aku perfeksionis banget ya, terus dia jadi insecure gitu. Misalnya terus
kok aku ini ya, kok aku standarnya rendah banget ya, terus aku jadi insecure misalnya kayak gitu. Jadi itu yang harus disadari dulu, oh ternyata aku tuh insecure kalau ini ya. Oke, berarti aku harus gimana nih, kayak gitu sih. Cara acceptance-nya itu gimana sih, Kak? Dengan tahu kita harus gimana. Gitu, kayak misalnya gini. Kayak Contohnya gue males nih, contohnya. Gue males, ya udah. malesnya itu bukan, itu paling gampang misalnya. Tapi lebih kompleksnya itu sebenarnya gue itu mood-moodan, contohnya. Mood-moodan itu ketika mood gue happy, gue pasti kerjanya maksimal. Tapi ketika mood gue down, gue rasanya kayak mau males, ngambil minum aja kayak rasanya males gitu, nggak mau minum gitu akhirnya. Itu juga terjadi sama aku sih. Jadi itu salah satu weakness aku tuh juga itu, karena aku sangat moody gitu ya. Jadi kalau aku sih cara overcome-nya adalah oke, pas aku lagi good mood, aku akan kerjakan semua yang aku bisa gitu loh. Pas aku lagi bad mood, ya aku akan rebahan dan aku akan melepaskan rasa bersalah gitu loh. Jadi aku selalu menanamkan ke pikiran aku gini, oke, aku lagi bad mood, aku nggak apa-apa, ini gimana caranya biar bad mood-nya bisa cepat selesai gitu. Oh, lebih ke surrender yourself, terus accept, habis itu kita berusaha gimana cara supaya bisa overcome itu weakness kita, betul nggak, Kak? Iya, benar. Dan kalau misalnya kita lagi rebahan, itu kan kita punya kebutuhan ya. Jadi kayak, oke, aku harus ngapain nih? Apakah aku harus nonton film? Apakah aku harus makan sesuatu? Pokoknya gimana caranya supaya bad mood-nya ini cepat selesai aja gitu. Atau tidur misalnya. Soalnya kadang kalau kita fight, justru makin capek. Makin capek, benar. Makin capek dan makin procrastinate gitu. benar procrastinate, benar. Iya. Oke. Mantap banget nih, memang ternyata nggak nyangka maksudnya sedalam ini. Dan pastinya self love itu bukan buat cewek doang, Kak, betul nggak? Oh enggak, itu pasti. Dan aku tuh kayak ngerasa apa ya, malah justru yang pengen aku sampaikan ini ke cowok-cowok gitu loh, karena apa ya, kalau menurut aku ya ini ya, standar di Indonesia itu standar adalah SNI, Kak. Itu tuh kayak apa ya, maksudnya karena aku ngomong Indonesia karena aku tinggal di Indonesia gitu ya, aku tahu gitu, aku nggak tahu kalau di mana. Nah jadi kalau cowok itu dari kecil tuh kayak ditanemin, kamu cowok nggak boleh nangis, kamu tuh cowok harus kuat, kamu tuh cowok harus ini harus itu kayak gitu. Relate banget ya, benar. Itu tuh kayak apa ya, kalau menurut aku sih sangat-sangat berpengaruh banget ke self love nantinya gitu loh. Aku aku sering banget nemuin cowok yang pada saat aku nanya gitu, kamu tuh suka apa sih? Nggak ngerti. Kayak gitu. Bener sih. Aku kan tinggal di Jawa ya, jadi kamu tuh suka apa sih? Mbuh kayak gitu. Karena emang pada dasarnya dia nggak ngerti gitu loh. Karena pada dasarnya emang dia harus di-guide supaya dia bisa tahu gitu. Nah, salah satu fungsi coaching itu juga itu sih, nge-guide orang supaya dia lebih aware sama dirinya sendiri gitu. Dan kalau cowok itu parah sih, kalau cewek itu lebih kebanyakan lebih ini ya, lebih paham gitu, lebih kayak oh aku tuh sukanya tuh kalau belanja Kak, atau sukanya tuh kalau nyalon gitu. Karena kayak fasilitas-fasilitas tersebut itu disediakan untuk mostly cewek kan gitu. Tapi kalau cowok tuh kayak kamu suka apa? Enggak ngerti. Ya, aku gini-gini aja gitu. Iya sih, benar. Makanya ketika kadang ya aku tuh kalau misalnya ngelihat cowok yang punya edik sama sesuatu, misalnya ke game atau ke apa gitu, aku tuh biasanya akan, ini pelarian atau apa gitu loh. Gitu sih. Jadi biasanya aku pelan-pelan kasih ini dia. Emang kalau kayak gitu tuh harus trial error sih. Mengetahui apa yang kita suka tuh harus trial error gitu. Bahkan aku pun juga trial error beberapa tahun gitu. Oh, waktunya nggak cepat juga ya, Kak? Iya, beberapa tahun. Wah, berarti memang udah dari kecil kalau udah diterapin, memang gue juga sempat mikir sendiri juga sih. Ya sebenarnya gue suka apa ya? Iya, benar. Iya. Nanti pun kalau misalnya kita sebagai orang tua, sebaiknya memang anak kita itu dikasih tahu gitu, atau dikasih pengertian, atau ditunjukin. Sesimpel gini, misalnya mau pakai baju ya,
kamu mau pakai baju ini apa ini, dikasih pilihan dianya. Jadi dianya tuh kayak punya kepedean untuk memilih gitu loh, dari situ dulu gitu. Tadi kan kita ada bahas sedikit soal gimana cara kita overcome kita punya kekurangan. Terus sekarang kakak ada bahas soal kesukaan. Kita gimana cara tahu sih kak kira-kira kita suka apa? Tentunya kalau kita nyaman kan kemungkinan besar kita suka. Tapi bisa aja karena faktor eksternal contohnya. Kita jadinya ini seru juga gitu. Akhirnya kita nyaman main warnet contohnya. Ya udah. Padahal mungkin kita nggak tahu sebenarnya sih nggak nyaman-nyaman banget. Cuman karena teman-teman pada main ya udah ikut aja gitu. Contohnya gitu kak. Jadi kalau kayak gitu sih sebenarnya again trial error ya kayak gitu ya. Masing-masing pengalaman tuh beda-beda. Tapi mungkin aku akan sharing pengalaman aku soal bagaimana sih cara aku mengetahui aku tuh sukanya apa gitu. Jadi dulu itu aku tuh nggak tahu juga aku tuh suka apa gitu loh. Terus aku tuh ngerasa kayak selalu tidak bahagia gitu loh. Kok aku nggak bahagia ya gitu loh. Kayak kok nggak ada orang yang bisa membahagiakan aku ya. Aku tuh awalnya dari pertanyaan-pertanyaan seperti itu, dan itu tuh kayak pas aku umur kayak 17-18an gitu deh. Jadi aku tuh mempertanyakan kenapa kok aku tuh nggak bahagia tuh kayak gimana sih caranya kayak gitu. Nah terus habis itu tuh aku tuh banyak dikecewakan sama orang-orang di sekitar aku gitu. Kayak misalnya aku sudah setting expectation ke dianya ternyata zonk gitu. Dan aku tuh kayak wah nggak bisa nih kalau kayak gini. Kalau misalnya aku terus menggantungkan harapan ke orang lain, masa aku nggak boleh bahagia kan gitu ya. Nah kemudian sebenarnya proses yang aku alamin itu boleh dibilang nggak sengaja gitu. Aku bukan yang mencari gitu sih, tapi kayak karena aku ngerasain aja gitu. Nah awalnya tuh aku tuh pengen aku mau cerita dari mana dulu ya? Aku jadi bingung. Oke, aku mau cerita dari ini dulu aja. Jadi awalnya tuh masalahnya tuh sama teman-teman sih kalau aku. Jadi aku tuh kadang kan kalau pas kuliah ya, itu kan pulang kuliah diajakin kemana gitu kan, diajakin kemana gitu. Nah aku tuh kayak lama-kelamaan tuh nggak enjoy gitu. Kayak aku kok nggak suka ya kalau misalnya jalan ke sini, atau kayak misalnya pulang itu harus sungkan-sungkanan. Kalau misalnya pulang duluan tuh, kamu ngapain pulang duluan misalnya kayak gitu. Terus habis itu kayak misalnya lagi nggak ada budget untuk kemana gitu, kayak jadi terkucil gitu loh. Gak enak deh jadinya. Aduh, gue kayak kalau gak ngomong enak. gini Jadi kayak cupu lah atau nggak gaul lah. bener-bener kayak gitu-gitu. Nah, terus akhirnya aku kayak mulai membatasi diri aja. Karena emang di situ ketika aku membatasi diri, sanksi sosialnya ya nggak punya teman gitu. Tapi pada saat itu aku coba jalanin aja, karena emang aku bener-bener udah nggak srek gitu loh ketika aku jalan sama teman-teman, karena terlalu sering, kayak almost every day gitu loh. Nah, terus habis itu tuh aku tuh coba untuk nge-mall sendirian pada saat itu. Nah, pas aku nge-mall sendirian tuh ya ampun, rasanya tuh gak enak banget. Kayak pas masuk mall itu kayak bener-bener diliatin gitu gak sih? gitu. Padahal juga enggak kan. Nah, terus habis itu tuh pada saat aku pulang dari mall itu tuh kayak aku tuh kayak oh ternyata enak juga ya, nggak usah janjian, nggak usah tunggu-tungguan, mau pulang-pulang aja, mau kemana gitu. Jadi kayak aku tuh merasakan, oh ternyata ke mall sendiri tuh enak gitu. Dan akhirnya aku merasa, oh aku bahagia kalau misalnya aku ke mall sendirian gitu. Nah, terus aku coba hal-hal yang lain, kayak misalnya ke bioskop, mulai berani ke bioskop sendirian. Ya ampun, itu tuh kayak bener-bener menyeramkan, tapi pas pulang tuh aku seneng gitu loh, kayak oh ternyata enak juga ya itu tadi, nggak usah janjian, nggak usah ini itu, dan aku bisa santai, mau ongkang-ongkang kaki juga nggak apa-apa kan gitu ya. Nah, terus ngomongin juga ya kayak. Iya bener, terus jadi itu ke restoran sendirian, makan sendirian, kayak gitu-gitu. Tapi setelah karena aku melakukan itu terus karena aku merasa oh aku bahagia gitu. Nah tapi setelah aku melakukan itu, aku tuh kayak nggak merasakan aku tuh kayak ngerasa capek gitu. Aku kok capek ya kalau kayak gini terus gitu. Kayaknya nggak nggak harus gini deh kayak gitu. Terus aku bahagianya ngapain ya kayak gitu. Nah nggak sengaja aku tuh dikasih buku sama saudara aku gitu, dan bukunya tuh asik
banget gitu loh. Pada saat itu bukunya tuh namanya Chicken Soup kalau tahu. Oh, Chicken Soup, tahu lah. Tahu. Itu Iya, memang terkenal. jadi itu tuh kayak aku tuh bener-bener yang ngebaca itu dan aku tuh ngerasa enjoy. Oh ternyata kalau aku di kamar aja itu aku bisa bahagia ya gitu. Dan itu kayak bener-bener ngabisin waktu banget gitu loh. Nah terus habis itu aku mulai nyetok makanan tuh di kamar kayak kopi lah, terus keripik kentang apa, coklat Bikin apa kayak base gitu. camp Dan nih aku ceritanya tuh, kayak. Bikin base jadi camp. aku tuh kayak bener-bener yang oh ternyata emang aku bahagia ya kayak gini. Dan ternyata ketika aku melakukan itu, aku tuh kayak suka senangnya tuh permanen gitu loh. Jadi nggak yang temporer gitu loh kayak yang nge-mall tadi gitu. Jadi aku baru menemukan kebahagiaan aku ketika ya itu gitu. Jadi ini tuh kayak trial error aja sih kalau menurut aku. Ketika kamu sudah merasakan sesuatu yang biasa kamu lakukan dan nggak nyaman, itu berarti udah nggak fit lagi gitu. Tapi mendingan do nothing daripada do something yang kamu nggak nyaman sih kalau menurut aku sih. Tapi Kak, kalau misalnya kita kayaknya nyaman, terus lama-lama, kita belum tahu sampai kapan, apakah itu nyaman terus atau enggak. Berarti kita coba aja gitu, karena kan trial and Ya error. jalanin aja sih. Itu trial error Selama tadi masih sih kalau nyaman, menurut ya aku. udah jalanin aja gitu ya kayak. Bener nggak? Bener. Oke. Nggak masalah kok. Maksudnya kita tuh hidup di Mantap. dunia tuh lama gitu. Kayak kayak ya menurut aku sih nggak masalah gitu loh. Yang kalau misalnya kamu merasa nyaman ya udah gitu. Kecuali kalau misalnya kamu merasa itu tidak membuat kamu berkembang. Kalau udah ada perasaan kayak gitu kan berarti oke, aku harus ngelakuin apa lagi nih? Aku harus cari tantangan apa lagi nih? Kayak gitu-gitu. Jadi kurang lebih kayak kita konsisten di YouTube. Jadi kalau kita seneng bakal kita lakuin. Kalau kita nggak lakuin ya ibanya lebih baik nggak lakuin kan ya ibanya. Ya lakuin sebisamu aja. Kalau kamu nyaman lakuin. Kalau misalnya enggak ya ngapain? Ya udah. Berhenti sejenak gitu ya bisa dibilang. Iya. Kecuali kalau itu merupakan kewajiban ya. Aku kalau misalnya kita udah ngomongin kewajiban itu beda gitu. Jadi kayak yang aku bilang tadi, kalau misalnya kita kerja di kantor, itu kan kita nggak bisa ya kalau misalnya semau kita gitu kan. Benar. Jadi kalau kewajiban itu beda. Kalau kewajiban ya udah harus dilakuin kan. Tapi habis itu ketika kewajibannya udah selesai, kamu pulang, kamu lakuin apa yang kamu suka, itu self love gitu. Ngerti. Wah, cukup ini ya. Kita pembahasannya sangat dalam juga ya. Semoga aja. Cuman dari pembahasan ini benar-benar bikin gimana ya? Terbuka sih Kak. Benar-benar. Mungkin bukan cuma viewer, terutama buat gue diri sendiri pun juga berasa ini ya. Ya at least bermanfaat buat kamu lah ya. Benar. Iya. Merasa ditampar juga ceritanya gitu kan. Enggak lah, jadi belajar banyak juga sih, benar. Oke, mungkin buat di recap bahwa yang tadi self love itu kita harus kenalin diri sendiri dulu, baiknya kita, buruknya apa, terus gimana cara kita overcome semuanya itu, benar nggak Kak? Terus juga dari self love itu akhirnya kita berhubungan dengan interaksi atau kita hubungan kepada sosial kita, baik teman maupun pasangan. Dan pentingnya self love itu setelah kita mengenali diri sendiri, kita menyayangi diri sendiri, terus kita bisa berbagi kasih itu kepada orang lain juga yang dekat kita, benar nggak Kak? Iya benar. Setidaknya kita bisa belajar toleransi lah. Benar. Jadi iya benar, toleransi, tapi kita jangan sampai terdamage gitu loh dengan karena kalau kita ada damage ke kita berarti kayak toksik kan jadinya. Iya. Dan yang pasti self love itu bukan selfish gitu. Cuman memang harus kita kenali dulu intention ya, betul nggak Kak? Iya benar. Kadang orang suka membabi buta juga. Oh, gue self love gitu. Padahal mungkin dia harusnya bukan. Iya, mungkin dia harus lebih lihat ke intention dia sendiri juga, apakah dia self love atau selfish gitu. Iya sebelum benar. dia kayak mendefinisikan dirinya itu self love, bener nggak Kak? Iya benar. Karena kalau menurut aku sih, kalau boleh aku tambahin, self love itu menurutku tidak akan menyakitin orang lain sih, tidak akan. Self love tidak akan menyakiti orang. Oke, ini boleh digarisbawahi. Karena kita tidak punya intention untuk menyakiti orang lain gitu loh. Tapi kalau orang lainnya yang sakit ya nggak tahu ya. Kayak misalnya aku tadi yang aku tuh kayak punya boundaries bahwa aku tidak akan meminjam uang ke temen
gitu loh. Itu kan aku tidak menyakiti mereka kan ya, gitu loh. Tapi kalau merekanya sakit hati, kamu sombong, kamu ini, ya itu kan kasarnya not my business gitu. Aku melakukan ini karena untuk menjaga kita gitu loh, bukan untuk menyakiti gitu. Kecuali kalau misalnya dia emang butuh banget yang urgent yang apa, nah itu mungkin aku akan malah ngasih sih. Tapi kalau untuk minjemin sih aku enggak. Aku punya prinsip itu. Tapi jadi kalau yang di garis bawahnya ya itu tadi. Juga. Kakak ada komunikasi juga biar supaya tidak ada kesalahpahaman, bener nggak Kak? Iya bener. Semuanya tuh harus dikomunikasikan sih. Karena again kita makhluk sosial gitu. Iya. Dan bukan dukun juga ya Kak ya? Oke. Bukan maksudnya kayak kita bisa bisa tahu orang lain gitu kan tanpa kita kayak kita kedipin mata sekali langsung gue udah tahu lu lagi lapar contohnya gitu. Gimana gue tahu gitu kan sampai perut lu bunyi jadi, kan. Iya bener. Oke, aku udah tahu kamu pengen digado-gado itu. Kan nggak mungkin juga. Iya. Oke. Bener-bener. Thank you banget Kak buat kesempatan kali ini sharing banyak banget dan sangat sama-sama bermanfaat buat kita para makhluk-makhluk labil ini. Oh bukan, makhluk pencari jati diri ini. Iya. Semoga kalau aku sih berharapnya dengan apa yang kita obrolin semuanya tuh bisa enjoy the journey ya untuk menemukan jati diri karena itu penting banget buat kamu sama buat orang di sekitar kamu juga gitu. Oke, mantap sekali. Mungkin kita kayaknya bisa lanjut sesi berikutnya karena nanti mungkin ada topik-topik yang nggak kalah menarik yang kita sudah sediakan buat lo orang semua. Jadi semoga Kak Elio juga nggak kapok-kapok buat datang lagi. Enggak. Iya. Oke Kak, thank you banget. Jadi kita dari tim catatan si jomblo mohon undur diri dulu. Gua AB dan ada juga kita pamit dulu ya guys. See you next week. Bye.